Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ida dari Imaji, LSM yang bergerak di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri dari Gunung Kidul akan melakukan IG Live bersama bintang tamu kita Wage Daksinarga. Topik kita kali ini adalah tentang mitos dan fakta terkait dengan bunuh diri. Saya akan coba undang Mas Wage Daksinarga dan kita akan berbincang-bincang seputar pulung gantung. Teman-teman, saya sedang mencoba mengundang Mas Wage Daksinarga. Mudah-mudahan koneksinya baik-baik saja. Sehingga kita bisa berdiskusi. Mas Wage, apakah sudah bisa bergabung? Ya, oke. Selamat Alhamdulillah. malam, Bu Selamat Dokter. malam, Mas Wage. Selamat malam, Bu. Ya, ini nampaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya warga Karangasem juga sudah berkumpul nih menunggu Pak Lurahnya untuk live Instagram yang perdana. Baik teman-teman, Alhamdulillah. saya membawakan diri saya bukan sebagai Dokter Ida dari Rumah Sakit Wonosari, tapi Ida sebagai anggota dari LSM Imaji. Nah, mungkin banyak, betul, Ya. mungkin banyak di antara teman-teman yang belum tahu Imaji itu apa. Nah, silakan nih Mas Wage mungkin bisa disampaikan Imaji itu apa, singkatan apa, dan bergerak di bidang apa. Silakan. Oke, Dokter Ida, matur nuwun, terima kasih. Jadi Imaji ini apa ya? Ini semacam sekumpulan orang lah ya. Jadi kita memiliki satu rasa emosional yang sama dan kebetulan juga apa ya? Ada yang ngomong bahwa Imaji itu gabungan dari kerapuhan-kerapuhan dari masing-masing anggota yang kemudian saling mensupport, saling memberi, saling berbagi lah. Jadi itu kami ada keluarga kami yang memang apa ya, yang punya latar itulah, belakang kita rapuh, tapi kita berusaha gangguan untuk, mental emosional. kita punya latar belakang. Ya. Ya, oke. Jadi ini ada sekumpulan orang yang memiliki interest untuk mengembangkan kesehatan jiwa, berangkat juga dari keprihatinan banyaknya bunuh diri di Gunung Kidul. Iya, betul Kasus sekali. Oke, Mas Wage, mungkin Mas Wage bisa memperkenalkan diri kepada audiens, kepada masyarakat. Siapa sih sebenarnya Wage itu? Ya, profil singkat lah. Oke, ini jadi agak malu nih, tapi ya udahlah. Saya Wage. Itu nama asli apa nama palsu? Saya lahir di Gunung Kidul asli. Itu, aduh, apa ya, nama di layar lebar. Artinya itu apa ya, nama yang kami gunakan ketika kami menulis buku, ketika dulu kami menulis berita, kita pakai nama itulah, karena saya pengen Jowo. Jadi Mas Wage itu adalah dulunya, mungkin sampai sekarang juga ya, penulis, dan juga saya dengar adalah mantan jurnalis juga ya. Ya, pernah juga di dunia itu, di dunia jurnalisme pernah juga. Bahkan di waktu itu masih SMA lah, dari aktivis mading. Ya. Dan juga pernah menulis buku ya. Bisa dijelaskan Mas Wage buku itu tentang apa dan kenapa Mas Wage menulis buku itu gitu? Alasannya apa? Ya, oke. Saya menulis buku itu tahun 2002 terbit ya, tapi sebenarnya itu penulisannya sudah
sudah sejak 98. Jadi buku itu tentang kisah-kisah bunuh diri di Gunung Kidul. Jadi pada saat itu keprihatinan kita tentang perkara bunuh diri ini, karena waktu itu di Jogja, sekolah SMA saya di Jogja, terus kemudian di beberapa lu tersetik Mas, selalu kalau kenalan dari mana Mas, dari Gunung Kidul bunuh dirinya. Itu pertanyaan itu selalu muncul di banyak tempat, apalagi di angkringan, di apa itu selalu muncul. Kami prihatin, kami mau berbuat apa, kami tidak bisa apa-apa. Sampai kemudian kami ketemu dengan Mas Iman Budi Santoso almarhum bahwa ini kita harus berbuat sesuatu dan kami itu hanya bisa nulis. Harapan kami dengan tulisan ini nanti akan dibaca banyak orang, terus kemudian orang akan tergerak untuk mendekati persoalan bunuh diri ini. Jadi kami itu hanya kepingin muncul, baru kemudian ada orang yang membedah. Karena kami sadar kami nggak akan mampu membedah ini. Itu awal-awalnya. Jadi Mas Wage itu putra asli Gunung Kidul yang memiliki keprihatinan besar terhadap kondisi di Gunung Kidul, lalu membuat satu tulisan bersama Mas Iman ya, seorang penulis senior juga yang sudah almarhum. Kemudian terbit satu buku yang berjudul Talipati. Yes, begitu. Kisah-kisah. Baik, Mas Wage, kita akan berbincang tentang fenomena Pulung Gantung ya. Maraknya kasus bunuh diri di Gunung Kidul sering dikaitkan dengan fenomena Pulung Gantung. Nah, sebagai putra asli Gunung Kidul dan juga penulis yang mendalami masalah bunuh diri, termasuk LSM Imaji juga ya, sebagai aktivis di LSM Imaji, yang saya ingin tanyakan adalah apa sih sebenarnya Pulung Gantung itu? Karena masih banyak yang belum memahami dalam terminologi kebudayaan Jawa atau terminologi masyarakat Gunung Kidul. Iya, oke. Jadi gini ya Bu, selama kami menulis buku itu sekitar 3 tahun lah, itu memang tidak bisa lepas dengan persoalan mitos yang ada di Gunung Kidul. Ada mitos Gelu, ada mitos macam-macam, tapi yang paling santer memang mitos perkara Pulung Gantung ini. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ada satu pertanda, ada satu bola api, dan apabila bola api itu jatuh di satu tempat itu, maka akan terjadi peristiwa bunuh diri di tempat itu. Itu selalu diomongkan dan itu selalu sering sekali kami temui. Pernyataan-pernyataan masyarakat sering sekali mengatakan seperti itu. Saya itu kemarin melihat, tetapi paling banyak mereka mengatakan melihat itu setelah bunuh diri, pasca bunuh diri. Jadi sampai hari ini belum pernah ada yang ngomong, aku tadi malam melihat Pulung Gantung, tunggu seminggu lagi pasti ada. Belum ada. Iya. Dan saya juga apa ya? Saya sebenarnya juga bukan persoalan terus kemudian saya tidak percaya pada barang yang tidak kelihatan. Saya percaya ada sesuatu yang tidak kelihatan yang tidak mampu ditangkap oleh mata kita. Saya yakin itu ada. Gitu loh. Sehingga ketika banyak orang ngomong apakah Mas Wage percaya dengan Pulung Gantung, saya mengatakan bukan saya tidak percaya, tetapi sampai hari ini saya belum pernah mampu, mata saya tidak melihat itu secara real. Kalau dari testimoni, dari pernyataan orang saya selalu melihat, selalu mendengar. Tapi secara real, saya nggak mampu sampai jembreng-jembreng kayak gini, tapi nggak bisa mampu melihat itu gitu loh. Bukan saya nggak percaya, tapi karena saya belum melihat. Jadi Pulung Gantung itu adalah satu mitos ya Mas Wage ya. Sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwa bunuh diri itu memang semacam takdir yang ditandai dengan adanya sinar di langit semacam meteor yang jatuh ke satu tempat atau rumah orang tertentu, dan kemudian diramalkan orang yang kena
eh, Pulung tadi, Sinar tadi di rumahnya akan ada Ya, kejadian bunuh diri. ya, Tapi yang unik adalah Mas Wakil tadi cerita ya. bahwa cerita itu terjadi setelah kejadian. Jadi belum pernah ada cerita kayak rumahmu sudah ada sinar berarti kamu akan kena pulung gantung, enggak juga Ya, ya. Oke. ya, Terlepas ya, daripada ya. kepercayaan orang itu benar atau salah. Nah, Ya, pengalaman Mas Wage sendiri ya. pada kasus-kasus bunuh diri yang Hmm, gagal ataupun yang berhasil, penyebabnya itu apa sebenarnya, hmm. Mas? Atau Ya. yang mencetuskan apa? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong pencetus banyak ya Bu, pencetusnya itu banyak sekali. Bunuh diri juga apa ya? Bunuh diri itu juga multidimensial lah itu. Jadi banyak sekali dimensi yang bisa bisa Hmm. bermain di situ gitulah. Terus kemudian dari beberapa kali diskusi itu ada satu kalimat yang menarik dari beberapa sahabat terutama dari Mas Iman. Jadi setelah menulis buku pun kami berdiskusi panjang mengenai bunuh diri. Apa kesalahan dari buku kita itu apa? Kekurangan dari buku kita itu apa? Kemudian muncul kalimat Hmm. keloro-loro. Oleh loro, tapi ora oleh keloro-loro. Jadi secara prinsip orang yang bunuh diri itu bisa jadi fisiknya sakit atau sakit tidak sembuh-sembuh, tapi kemudian ditambah lagi perkara Hmm. keloro-loro, perkara sakit di Hmm. mentalnya. Nah, nah ini menurut kami, oh iya, ini kata Hmm. kunci. Jadi persoalannya adalah keloro-loro. Itu bisa keloro-loron itu perkaranya Hmm. macam-macam. Bisa persoalan keluarga, bisa persoalan keloro-loro mergo mergo Hmm. leloro. Itu kan juga bisa terjadi. Saya sudah datang ke dokter A kok enggak ada perubahan, datang ke dokter B nggak ada perubahan, dokter C nggak ada perubahan, nanti dokter D itu sudah mulai ada Hmm. pikiran-pikiran yang mengarah ke loro-loro. Oke. Itu Jadi menurut kami. keloro-loro itu Jadi ya, sebenarnya adalah terminologi ya, untuk menunjukkan ketahanan mental seseorang ya. Artinya apakah iya, penyebabnya karena ya, sakit, kemiskinan, ataukah mungkin ada ya, penderitaan yang lain? ya, Bukan itu masalahnya, tetapi bagaimana seseorang ya, itu memiliki ketahanan ya, mental sehingga ketika seberat apapun kondisi stresornya, dia tahan tidak gitu ya. Oke Mas Wage, ya, saya setuju soal itu. Karena ya, memang kalau kita bicara misalnya nih Mas Wage ya, bunuh diri itu sebabnya adalah sakit yang ya, tidak sembuh-sembuh. Banyak juga kok orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, tapi ya, dia baik-baik saja gitu ya. Tidak bunuh tidak diri bunuh ya. diri, Kalau ada yang ya, mengatakan karena ya, kemiskinan, ya, banyak juga orang kaya yang memutuskan untuk bunuh diri gitu ya. Kalau dibilang misalnya karena ya, misalnya nih ada masalah keluarga, banyak kok yang punya masalah keluarga, tapi justru dia lebih ya, mendekatkan diri masalah kepada keluarga, Allah gitu ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya ya, adalah bagaimana ketahanan mental seseorang. Oke, menurut Mas Wage, apakah ya, ketahanan mental masyarakat ya, sebagian kecil masyarakat Gunung Kidul, kalau dikatakan, wah Gunung Kidul ya, banyak yang bunuh diri, berarti mentalnya ya, lemah dong. Nah, bagaimana pendapat Mas ya, Wage? ya, Secara budaya orang Gunung Kidul ya, itu sebenarnya gimana sih gitu, karakternya? ya, iya, sebenarnya kalau saya bilang orang Gunung Kidul itu sebenarnya kuat-kuat. Secara mental, secara karakter dia sangat kuat. Dia Mhm, pemberani gitu. Saya yakin mereka mhm, pemberani. Hanya saja memang apa ya? Eh, dan kita sadari bunuh diri bukan hanya persoalan Gunung mhm, Kidul gitu loh. Ini mhm, persoalan dunia bahkan kan. Saya pernah baca itu. Tapi memang karena di Gunung Kidul ini menurut saya ya Bu ada satu ya jujur kita kembali kepada perkara Pulung Gantung ini mungkin agak mhm, spesifik ke Gunung Kidul. Jadi Pulung Gantung itu memang menurut kami ada plus minusnya. Plusnya mungkin ketika terjadi bunuh diri, terus kemudian semua orang bertanya-tanya, apa atau penyebab bunuh dirinya. Terus mungkin kasak kusuk, oh ternyata istrinya tidak begitu gemati dalam bahasa Jawa, abai terhadap
sehingga dia memilih seperti itu. Sehingga seolah-olah itu menjadi beban dari keluarga. Tetapi dengan adanya pulung gantung itu memang beban keluarga menjadi agak terkurangi. Karena ada satu sisi mungkin orang dengan logika ngomong bahwa ini perkaranya karena si anak atau si istri atau si bapak atau si siapa itu abai. Tetapi ada sebagian pada pendapat masyarakat, enggak, itu enggak abai, tapi karena wis to, nek wis kena pulung gantung itu enggak bisa dipungkiri. Nah, ini kan sedikit menenangkan. Kayaknya jadi alibi ya, jadi alibi ya. Jadi alibi, ya, ya. Nah, terus kemudian yang apa ya, yang agak menurut saya agak negatif, pulung gantung itu kayak semacam inspirasi. Makanya saya selalu ngomong bahwa bagi saya itu tidak penting pulung gantung itu ada dan tidak ada secara wujud. Tapi yang penting harusnya pulung gantung ini harus segera pergi dari alam pikiran Gunung Kidul. Ini menurut jadi, kami itu. Jadi apa ya, persoalan ya mungkin kalau kita ngomong budaya, mungkin di Ngobaran ini ada mitos di sanalah Brawijaya Mokswa dengan cara membakar diri, itu ada mitos. Nah, bisa jadi ini sebuah inspirasi. Terus kemudian di Giring itu juga ada perempuan atau Roro Lembayung itu yang kemudian suduk seliro. Ini secara kebudayaan. Mungkin ada juga mitos-mitos kayak gitu. Sehingga mungkin bisa ini memberi inspirasi bagi orang. Jadi seolah-olah bunuh diri itu satu jalan penyelesaian. Padahal kan kita menurut kami, orang yang bunuh diri itu tidak kepingin mati, tapi kepingin melepaskan beban. Wow, luar biasa. Nah, ini yang menurut kami diluruskan perlu kita luruskan, Bu. Perlu. Ya. Ya, jadi orang kepingin mati, saya yakin itu nggak kepingin mati, tapi kepingin lepas dari beban hidupnya. Itu. Jadi Mas Wage menepis ya. Dan kalau itu karena mental masyarakat Gunung Kidul yang lemah, enggak ya? Enggak lah. Jadi saya pikir semua orang hidup punya beban, dan beban hidup di Gunung Kidul saya pikir juga tidak jauh berbeda lah. Mungkin kehidupan di kota besar lebih kejam daripada Gunung Kidul. Hanya saja ini tadi bahwa di alam pikiran orang Gunung Kidul itu masih ada pulung gantung. Nah, ini apa ya? Ini yang menurut kami perlu suatu saat kita bicarakan lebih jauh. Kalau perlu kita bikin semacam mitos baru. Mitosnya apa tuh? Untuk mengkantor mitos. Mitos dikantor dengan mitos ya. Oke. Dengan mitos, ya. Menarik nih Mas Wage ya. Saya setuju memang bunuh diri itu, fenomena bunuh diri itu tidak hanya ada di Gunung Kidul ya, tapi di seluruh dunia. Bahkan saya mendengar di negara-negara maju seperti Korea ya, atau bahkan sekarang di negara-negara yang konon mayoritas Muslim, itu juga ternyata fenomena itu ada. Nah, kenapa mungkin bunuh diri di Gunung Kidul itu menjadi pusat perhatian? Karena ada bumbu mitos tentang pulung gantung, sehingga ini kayaknya menjadi apa ya? Menjadi punya nilai berita, sehingga media banyak mengabarkan dan seolah-olah masyarakat Gunung Kidul itu apa-apa bunuh diri gitu ya. Padahal bunuh diri juga bisa terjadi di mana-mana gitu ya. Oke, Mas Wage, kembali ke soal ketahanan mental seseorang. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Wage. Sebenarnya orang itu tidak ingin mati, ya, tetapi ingin mengakhiri penderitaan. Jadi menurut Mas Wage tidak ada orang yang niat enson arep mati bunuh diri gitu. Gimana pendapatnya? Saya pikir enggak ada lah itu yang niat ingsun bunuh diri tanpa sebab. Oke, niatnya bunuh diri itu saya pikir enggak ada. Kayak sebenarnya kan juga tidak setiap orang itu dia siap untuk mati kan. Saya pikir kalimat mati itu juga menakutkan. Tidak semua orang berani. Kalau saya pikir apa ya? Jadi betul-betul karena dia sudah dalam kondisi yang secara psikologi dia mampu betul kuasa. Terus kemudian
sebenarnya kan kalau tadi saya ngomong bahwa tidak kepingin mati, tapi kepingin lepas dari penderitaan, lepas dari beban. Ya. Dan kalau persoalan ketahanan kelihatannya kita juga perlu ini, Bu. Kita juga perlu melihat sedikit tentang teori beban. Kalau saya nggak lupa ya, bahwa saya punya beban, mungkin saya punya beras atau punya apa, 1 atau 5 ton lah. 5 ton. 5 ton ini saya bawa pakai truk, mobil truk. Saya yakin ini ringan. Tetapi saya punya beras atau jagung 1 kuintal. Pak bawa pakai sepeda ontel. Tentu berat. Jadi menurut kami dari pelajaran ini bahwa sesuatu itu dikatakan berat karena penyangganya yang tinggi. Bukan terus kemudian berat itu 10 ton, ringan itu 1 kuintal. Tinggal kita pakai apa? Kalau 10 ton kita pakai truk, tentu ringan. Tapi 1 kuintal pakai sepeda, tentu berat. Nah, maka di sini sebenarnya perlu ada strategi untuk berbagi tentang beban itu tadi. Jadi saya punya 10 ton, ya aku nyambat sama tetangga-tetangga saya untuk ayo kita kerja bakti. Ini analogi yang sederhana menurut saya, tapi masih jarang dilakukan. Karena apa? Karena masyarakat kita itu juga selalu, misalnya ada satu keluarga yang cekcok, yang padu. Orang selalu bilang bahwa itu persoalan pribadi. Tetapi terus kemudian apakah orang lain tidak punya hak untuk ikut mendengarkan apa yang mereka bicarakan, terus kemudian kalau perlu ikut urun rembuk sai-sai-sane. Sehingga itu sedikit mengurangi beban. Karena persoalan pribadi kalau kita biarkan misalnya ya semoga aja nggak terjadi. Ada satu keluarga yang cekcok, terus kemudian sampai terjadi bunuh diri. Apakah terus kemudian, maaf, yang salah satu keluarga itu? Enggak, lingkungan tetap memiliki peran. Nah, itu menurut Jadi lingkungan itu sebenarnya memiliki peran yang positif dan peran yang negatif ya. Positif kalau dia bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi menjadi negatif kalau menjadi bagian dari masalah ya. Ini menarik sekali. Sebelumnya juga saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Saya lihat ada Mas Agus nih. Selamat malam Mas Agus, selamat malam teman-teman semua. Ini adalah siaran perdana Imaji, Inti Mata Jiwa. Saya sampaikan bahwa Inti Mata Jiwa adalah LSM yang bergerak di bidang kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul. Imaji terdiri dari beberapa orang yang concern dan memiliki cerita di balik cerita terkait dengan kesehatan jiwa, dan ini adalah lembaga independen yang tidak berafiliasi pada kelompok atau golongan tertentu, dan kami adalah sekumpulan orang yang memang memiliki kepedulian untuk bisa berbagi dengan sesama. Dan saat ini saya sedang berbincang dengan salah satu anggota Imaji, pengurus Imaji, yaitu Wage Daksinarga atau nama lainnya adalah Sigit Purnomo. Hobinya adalah lurah Karangasem. Profesinya seniman, tapi hobinya adalah lurah. Baik, Mas Wage, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa bunuh diri itu sesuatu yang memang harus terjadi, tidak bisa dicegah. Apakah Mas Wage setuju bahwa bunuh diri itu tidak bisa dicegah? Ya, saya masih setuju bahwa bunuh diri itu bisa dicegah. Karena apa? Karena ini kalau di wilayah kami ya, semoga ini benar ya. Jadi kalau di wilayah kami itu, kita di Imaji itu selalu diskusi bahwa ada beberapa faktor resiko bunuh diri. Salah satunya ada minimalnya ada 3 resiko bunuh diri lah. Yang pertama adalah orang atau lansia yang hidup sendiri, terus kemudian orang dalam gangguan jiwa,
Terus kemudian yang ketiga adalah penyintas atau orang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, di kami kebetulan di Karangasem itu kami selalu kerjasama antara kader dan juga Babin Kamtipmas dan Babinsa. Jadi ada enggak resiko bunuh diri di sekitar kita? Yang pertama, ada enggak lansia yang hidup sendiri? Kalau ada, tolong ibu-ibu kader atau siapa saja sekali waktu datangi, ajak ngobrol. Kalau dia punya saudara jauh, punya cucu jauh, kalau punya teleponnya tolong ditelepon ke video call dan sebagainya. Terus kemudian juga yang berikutnya, orang dalam gangguan jiwa, artinya kan orang yang memiliki masalah gitu aja lah. Paling apakah gampang, itu schizofren, depresi dan gitu ya? Orang itu, ya, sampai pada hal yang persoalan-persoalan yang paling banyak kan di depresinya lah. Kalau yang di schizofren itu memang kadang-kadang kader, Babin Kamtipmas dan sebagainya itu mungkin kurang mampu lah untuk sampai ke penanganan itu. Tapi ada di masyarakat ini banyak sekali masalah. Salah satunya adalah apa? Utang piutang. Sekarang utang piutang, pinjaman online itu luar biasa terjadi di masyarakat. Sampai kemudian ini terjadi kebuntuan. Banyak terjadi kebuntuan. Nah, peran kita adalah mencoba mendatangi, terus kemudian memediasi. Apalagi sekarang ini masa pandemi. Banyak pengusaha-pengusaha kecil itu yang sebenarnya kolaps. Tidak hanya yang kecil, yang besar juga, Mas. Ya. Beberapa mall tutup. Kebetulan di wilayah kami kan pengusaha. Nah, ini menarik untuk kita harus berani hadir di sana. Misalnya utang piutang. Ini ada di sini kan biasa. Misalnya aku pinjam dulu lah sapimu, aku pinjam dulu lah kambingmu, aku pinjam ini 2 bulan lagi saya balikin. Tapi ternyata itu tidak terjadi. 2 bulan tidak dibalikin. Terus kemudian terjadi perselisihan, terjadi cekcok. Nah, ini Babin Kamtipmas sebenarnya efektif bisa masuk di situ. Nah, ini dalam kategori yang kedua, orang yang dalam gangguan mental ya. Orang yang memiliki gitu. Kalau dalam istilah kami itu orang dengan masalah kejiwaan, ODMK, bukan ODGJ. Sorry. Kalau ODGJ itu kan sudah gangguan, tapi kalau ODMK, orang dengan masalah kejiwaan itu adalah orang yang memiliki resiko gangguan jiwa karena beban hidupnya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri. Ini juga resiko tinggi. Karena mungkin kalau kita bicara sekarang masalah pandemi kan ada sel memori kan. Ya mungkin juga bisa jadi bahwa ini kan peristiwa bunuh diri, dia sudah pernah percobaan tapi gagal. Itu. Lah mungkin kan di sel memorinya kan juga. Iya, tapi gagal. Lah mungkin kan juga sama di sel memorinya juga ini sudah ada memori di sini sehingga bisa suatu saat bisa muncul. Lah makanya ini kita kategorikan sebagai orang yang beresiko yang ketiga. Nah kalau ada ya melakukan intervensi ya. Ke sana kita harus sering ngajak ngobrol, melakukan intervensi. Ya. Gitu. Kuncinya memang adalah kepedulian sosial ya, karena kalau dari apa yang disampaikan oleh Mas Wage sebenarnya tidak ada seorang pun yang niat insun mati bunuh diri itu enggak ya, karena bunuh diri itu dianggap sebagai salah satu cara untuk menghentikan penderitaan. Dan kalaupun mereka akhirnya benar-benar melakukan, itu sebenarnya bukan satu niat yang pertama gitu ya, tapi selalu ada resiko yang kalau dari awal itu diketahui oleh keluarga atau lingkungan dan kemudian dilakukan intervensi secara lebih awal, itu ternyata bunuh diri ini bisa dicegah gitu ya Mas Wage ya. Oh ya, saya ingatkan juga untuk para pemirsa yang mengikuti IG Live Imaji ini, Imaji singkatan dari Inti Mata Jiwa. Jangan lupa follow Instagram Imaji
@imaji, dan juga follow Instagram Wage Daksinarga @Wage Daksinarga. Jadi di Iya. Instagram Imaji ini kita dedikasikan untuk informasi tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan juga informasi seputar pencegahan bunuh diri. Baik Mas Wage, kita mungkin sudah sampai di penghujung diskusi kita kali ini. Namun kita juga akan berikan kesempatan kepada para pemirsa yang mengikuti acara kita untuk bisa berkomentar atau bertanya. Jadi bisa ditulis di kolom komentar atau ditulis langsung di kolom pertanyaan. Jadi ada tulisan tanda tanya, silakan diklik. Nanti boleh bertanya apa saja. Baik, Mas Wage. Tadi Mas Wage sudah mengatakan bahwa bunuh diri itu sebenarnya bisa dicegah dengan melihat faktor-faktor resikonya. Nah, hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat itu apa? Misalnya melihat orang yang kelihatannya ada faktor resiko nih. Kemudian apakah dia mendengarkan atau menghubungkan? Nah, kira-kira tips sederhana yang bisa dibagi untuk masyarakat kalau melihat anggota masyarakat yang memiliki faktor resiko bunuh diri. Silakan Mas Wage. Ya, jadi kalau masyarakat itu artinya apa ya, membaca atau melihat ada satu faktor resiko bunuh diri ya dekati, ajak ngobrol. Kalau kemudian sampean kalau di kami ya, kalau di kami itu terus kemudian kalau ini kulo bingung Pak, kulo kedah seperti apa, saya harus seperti apa. Biasanya kalau di kami terus kemudian telepon kami, terus kemudian kami dekati, persoalannya apa, terus kemudian sebisa mungkin kalau kita memang nggak mampu kita hubungkan. Ya, bukan rahasia lah. Sebenarnya kan kami kan juga sudah banyak sekali warga yang kami mintakan tolong, ya kan? Kami mintakan, Bu, ini wargaku, tolong ini dibantu Bu. Kalau perlu obat, tolong aku minta resepnya ya Bu, biar tak ambilkan di puskesmas. Nah, itu kan salah satu cara kami Bu. Jadi kami, karena ini menurut kami ini sudah butuh dokter Ida. Ya makanya kami telepon jenengan, Bu, ini masyarakat kami, bla 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 bla. Dan alhamdulillah memang apa ya Bu, alhamdulillah dari beberapa warga terkondisi dengan baik. Artinya obatnya juga diminum. Dan ini juga kebetulan Bu di suatu wilayah, kalau bahasa kami harus ada malaikat-malaikat kecil yang di situ bergerak. Artinya kalau di kami itu kami punya beberapa orang, kami relawan ya. Satu orang yang kebetulan relawan, yang kebetulan dia justru sahabat saya ini dia pasien cuci darah. Tapi dedikasinya, terus kemudian niat hidupnya itu hanya untuk menolong orang lain. Nah, satu orang inilah yang kemudian saya sebut saya memiliki malaikat-malaikat kecil. Ketika kemudian dapat obat, tolong dipastikan minum obatnya kamu yang. Jadi dia ikut menjadi pendamping ya. Jadi menjadi pendamping. Dan ini juga Bu, saya sekedar mengeluh saja bahwa kami itu kesulitan untuk mengkondisikan keluarga yang atau orang dalam gangguan jiwa ketika tidak ada peran aktif dari keluarga. Kami berjuang mati-matian, tapi keluarga tidak mengimbangi, yaitu sia-sia. Karena terbukti ada beberapa orang yang kami kondisikan obatnya dulu itu tidak diminum. Karena apa? Karena memang peran keluarga yang kurang. Tidak ada malaikat bahasanya. Ya, tidak ada malaikat. Jadi peran masyarakat itu sebenarnya adalah lihat, dengar, hubungkan ya. Jadi kalau melihat kok ada anggota masyarakat atau anggota keluarga yang nampaknya ada perubahan perilaku, tidak seperti biasa. Wah, ini kayaknya ada tanda-tanda nih. Nah, kemudian kita mencoba untuk mendekati, ngaruhke lah kalau dalam bahasa Jawa,
Ya. Kemudian Ya. kita hubungkan Ya. ke layanan kesehatan, terutama adalah puskesmas ya. Jadi saya Kelihatan. informasikan Ya. teman-teman, sebenarnya di Ya. setiap Ya. puskesmas itu ada petugas pemegang program jiwa yang sebenarnya bisa diakses gitu ya. Atau mungkin juga bisa dihubungkan ke tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin bisa memberikan pendekatan secara sosial ya, atau mungkin juga Pak Babin ya, Pak Babin di kepolisian. Artinya Kamtipmas, artinya ini tidak hanya dari satu aspek saja, tapi Mas Wage menggarisbawahi sangat penting peran keluarga, karena bagaimanapun sebagai pendamping itu adalah keluarga. Oke, Mas Wage. Terakhir nih, apa harapan Mas Wage kepada masyarakat dan kepada pemerintah dalam masalah pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul ini? Apa harapannya Mas Wage? Iya. Ya, harapan saya ya sebenarnya amanah dari lagu bangsa kita, bangsa Indonesia, lagu Indonesia Raya itu kan amanahnya kan jelas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Harapan kami itu aja, kalau itu bisa imbang antara jiwa dan raga, saya pikir persoalan bunuh diri ini pelan-pelan juga bisa bisa kita dekati, bisa kita, ya itu makanya saya masih agak sepakat bahwa bunuh diri itu bisa dicegah. Setuju sekali. Itu saya sepakat sekali. Ya. Terus kemudian peran masyarakat, ya ayo kita berbuat dengan cerdas. Kita berbuat karena apa? Karena kadang-kadang niat baik, terus kemudian tidak diimbangi kecerdasan, itu justru kadang-kadang jadi bumerang. Jadi kecerdasan di sini jangan apa-apa dikaitkan dengan pulung gantung gitu ya, sehingga kita seolah-olah berhenti di situ, tidak berupaya gitu ya. Ya, itu Ibu. Terus kemudian ya masyarakat kita tuh ayo hindari stigma sudah harus kita hilangkan gitu loh. Terus kemudian kadang-kadang kita punya niat baik, tapi terus justru tidak produktif. Makanya kan kita dulu di Imaji juga pernah berpikir sama beberapa teman termasuk dari Pak Joko dan sebagainya. Kita ternyata perlu bikin buku panduan menarik banget. Buku kecil aja ya. Ya, ini pernah jadi bahan obrolan kita sama Pak Joko dan teman-teman di Imaji bahwa panduan Tilik Wong Loro ini menarik. Karena kadangkala maksudnya itu berempati, tapi salah ngomong malah jadi nambahi masalah gitu ya, Mas Wage ya. Oke. Mas Wage, menarik sekali dialog kita malam ini. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Jadi yang pertama adalah pulung gantung mitos atau fakta itu sebenarnya adalah mitos ya. Nah, pulung gantung itu sebenarnya adalah satu alibi dari sebagian masyarakat untuk menjaga harga dirinya bahwa bunuh diri itu bukan karena persoalan keluarga atau persoalan yang lain, sehingga ada biang keladi yang perlu dipersalahkan ya, yaitu adalah pulung gantung. Padahal sebenarnya pulung gantung itu Mas Wage sendiri sebagai warga Gunung Kidul asli belum pernah membuktikan atau melihat ya. Tapi kita tidak bisa mempersalahkan juga kalau ada orang yang masih mempercayai. Karena kita juga bisa memahami dari sisi budaya, tetapi seharusnya masyarakat juga terbuka bahwa ini adalah persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan jiwa ya. Kemudian Mas Wage tadi juga menyampaikan bahwa sebenarnya bunuh diri itu bisa dicegah dengan melihat faktor resiko bunuh diri. Salah satunya adalah lansia, loneliness ya, kesendirian, apalagi dia sakit. Yang kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki beban masalah hidup ya, atau orang dengan masalah kejiwaan atau masalah dengan gangguan jiwa. Dan yang ketiga adalah mereka yang punya riwayat percobaan bunuh diri, tapi gagal, itu adalah faktor resiko. Kemudian apa yang bisa dilakukan masyarakat? 3 hal, lihat, dengar, dan hubungkan.
dan Ya, hubungkan. Kemudian Mas hubungkan. Wage berharap bahwa semua unsur di masyarakat ikut berperan aktif. Ya, saya setuju sekali Mas Wage karena masalah bunuh diri itu adalah masalah kemanusiaan dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengurai permasalahan ini. Saya tahu teman-teman kadang-kadang hidup kita berat, tapi kok rasanya kenapa saya harus berbuat untuk orang lain? Pada dasarnya ketika kita berbuat untuk orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat untuk diri kita sendiri. Yes, betul sekali. Dan untuk anak cucu kita ya, karena tidak ada perbuatan yang sia-sia, terutama adalah perbuatan baik ya. Karena dengan berbuat baik itu adalah cara kita berdoa, cara kita juga untuk mencegah atau meminta kepada yang kuasa untuk dihindarkan dari berbagai macam ujian masalah yang berat ya. Tapi saya yakin semua masalah selalu ada jalan keluarnya. Mas Wage, terima kasih banyak waktunya untuk teman-teman. Sekali lagi saya informasikan bagi yang belum sempat mengikuti IG Live kita, bisa dilihat di IGTV, di IGTV ya, yang akan kami upload di Instagram Inti Mata Jiwa. Jadi yang belum follow, silakan follow Instagram @imaji dan @wage-sinarga. Insya Allah di lain waktu kami akan berbincang-bincang lagi seputar kesehatan jiwa, kesehatan mental bersama teman-teman Imaji yang lain. Dan sorry banget kalau ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan dan kami terpaksa menggunakan kata bunuh diri ya, meskipun kalau itu di media mainstream pasti ditit gitu ya, karena kata-kata itu dianggap berbahaya. Tapi karena konteksnya kami adalah informasi dan edukasi, maka kami menggunakan kata-kata lugas bunuh diri. Oke? Terima kasih Mas Wage waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu juga bersama kami. Sampai ketemu. Saya Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam.